Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya rekan-rekan sekalian, anak-anakku sekalian? Semoga masih tetap semangat belajar, masih tetap semangat menimba ilmu, dan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan kali ini, video pembelajaran akan membahas materi fikih kelas 5, yaitu materi kurban. Adapun pembahasan materi kurban pada kesempatan kali ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, sejarah ibadah kurban. Kemudian yang kedua, pengertian ibadah kurban. Yang ketiga, dalil ibadah kurban. Kemudian yang keempat, ketentuan ibadah kurban. Sejarah ibadah kurban. Sebagian pendapat para ulama, perintah kurban dimulai pada Nabi Adam alaihissalam. Pada dasarnya, ibadah kurban telah dilakukan ketika manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam, hadir di dunia ini. Pada waktu itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kedua anak Nabi Adam alaihissalam untuk melakukan kurban, untuk memperoleh iklima dan labuda. Kemudian Habil dan Kabil diperintah untuk berkurban, yakni Habil memberikan persembahan binatang ternak yang terbaik untuk dikurbankan, dan Kabil mendatangkan hasil dari pertaniannya yang sudah rusak dan busuk, yang menunjukkan bahwa dia tidak ikhlas dalam berkurban. Kurban Habil diterima karena keikhlasannya, sedangkan kurban Kabil tidak diterima karena dia tidak ikhlas dalam berkurban. Namun, pelaksanaan kurban yang dilakukan oleh kedua anak Nabi Adam alaihissalam bukan merupakan landasan perintah penyembelihan hewan kurban dalam Islam. Kurban dalam sejarah Islam dimulai pada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Mulanya Nabi Ibrahim bermimpi diperintahkan untuk menyembelih putranya bernama Ismail alaihissalam. Pada mimpi pertama, Nabi Ibrahim tidak percaya itu bisikan setan, bukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, Nabi Ibrahim yakin kalau mimpinya merupakan wahyu Allah, adalah mimpi yang ketiga. Akhirnya, mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam dilaksanakan ketika Ismail berusia 7 tahun. Ada pula yang berpendapat 13 tahun. Tepat pada tanggal 10 Zulhijjah, Ismail alaihissalam disembelih. Namun karena ketaatan dan ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail, maka Allah memberi rahmat dan kasih sayangnya kepada beliau berdua. Ketika penyembelihan dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim dengan izin Allah, Ismail alaihissalam diganti oleh Allah dengan seekor domba. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarah inilah yang diambil untuk dasar ibadah kurban yang dilakukan umat Islam seluruh dunia. Untuk lebih jelasnya, mari kita semua belajar membaca, memahami, mengamati, menanya, mencoba, menjawab, dan berlatih agar kita mudah dalam belajar sendiri maupun bersama. Selanjutnya, pengertian ibadah kurban. Menurut bahasa, kurban berasal dari bahasa Arab. Qaruba yaqrabu kurbanan, yang artinya dekat, mendekatkan, menghampiri. Menurut istilah, kurban adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menyembelih binatang kurban dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sebagai ungkapan rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dari pengertian di atas, perintah ibadah kurban berdasarkan atas diperintahkannya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk berkurban. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Dengan kepasrahan dan keikhlasan luar biasa yang ditunjukkan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, ia merelakan putra tercintanya untuk dikurbankan demi membuktikan ketaatannya yang ingin selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, baik berupa hewan sembelihan maupun yang lainnya. Kurban atau udhiyah adalah menyembelih binatang kurban dengan tujuan ibadah kepada Allah pada hari raya Idul Adha tanggal 10 dan 3 hari tasyrik 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Dasar dan dalil ibadah kurban. Dasar hukum kurban tentu sudah paham, karena setiap tanggal 10 Zulhijjah atau dikenal dengan Hari Raya Idul Adha, umat Islam di seluruh dunia melaksanakan penyembelihan kurban, baik di rumah, musola, maupun masjid dan tempat lainnya. Apa dasar hukum berkurban? Dasar hukum berkurban adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang didasarkan pada ayat Al-Quran dan Al-Hadis berikut ini. 1. Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Kautsar ayat 2. Fasholli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dasar hadisnya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Man wajada sa'atan falam yadha fala yaqrabanna musallana. Rawahu Ahmad. Artinya, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempunyai kemampuan untuk berkurban tetapi tidak mau melaksanakannya, maka janganlah ia dekat-dekat ke tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya, ketentuan ibadah kurban. 1. Hukum kurban. Yang pertama, sunnah muakkad. Menurut jumhur ulama, kebanyakan ulama, hukum berkurban adalah sunnah muakkad. Orang yang mengerjakan mendapat pahala dan yang tidak mengerjakan tidak berdosa. Namun, orang yang mampu tetapi tidak melaksanakannya, maka dianggap tercela dalam pandangan agama. Pendapat tersebut berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi sebagai berikut. Umirtu bin nahri wa huwa sanatul lakum, yang artinya saya disuruh menyembelih kurban dan berkurban itu sunnah bagi kamu. Hadis riwayat Tirmidzi. Selanjutnya, hukum menjadi wajib. Hukum kurban bisa berubah menjadi wajib karena ada sebab sebagai berikut. 1. Jika seseorang bernazar untuk berkurban. Yang kedua, jika ia telah mengatakan ketika membeli atau memiliki hewan tersebut,
Ini adalah hewan kurban atau dengan perkataan yang bermakna sama. Kemudian selanjutnya, pada ketentuan ibadah kurban terdapat jenis dan syarat hewan kurban. Hewan yang diperbolehkan untuk berkurban tidak seperti hewan-hewan pada umumnya yang disembelih untuk dimakan dagingnya saja. Ada beberapa jenis hewan yang dapat digunakan untuk kurban, yaitu domba atau biri-biri, kambing, sapi atau kerbau, dan unta. Jenis hewan yang dapat digunakan untuk berkurban. Adapun syarat-syarat hewan berkurban menurut kesepakatan para ulama adalah: A. Jenis hewan. Hewan yang boleh digunakan untuk berkurban adalah unta, kerbau, sapi, domba, atau kambing. Selanjutnya, jenis kelamin hewan. Dalam berkurban, hewan jantan atau betina diperbolehkan. Menurut pendapat ulama, lebih baik jantan. Selanjutnya, umur hewan. Domba atau biri-biri berumur 1 tahun masuk 2 tahun atau sudah berganti giginya, musinnah atau powel, disebut do'nun. Selanjutnya, kambing berumur 2 tahun masuk 3 tahun atau sudah berganti giginya, musinnah atau powel, yang disebut ma'zun. Waktu penyembelihan hewan kurban. Waktu menyembelih kurban sudah ditentukan syariat Islam. Tidak bisa sembarangan saja, melainkan sudah ditentukan waktunya. Menurut sebagian besar ulama, bahwa waktu penyembelihan hewan kurban adalah tanggal 10 Zulhijjah setelah sholat Idul Adha dan 3 hari berikutnya, yaitu pada hari tasyrik tanggal 10, 11, dan 12 Zulhijjah. Adapun waktu pelaksanaan penyembelihan hewan kurban sebagai berikut. A. Awal waktu penyembelihan adalah setelah sholat Idul Adha. Hal itu didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW berikut. An Jundab bin Sufyan qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yauman nahri faqala man dhabaha qabla ayyusalla falyu'id ukhra wa man lam yadhbahu falyadhbah. Rawahul Bukhari. Artinya, dari Jundab bin Sufyan berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari nahar bersabda, barang siapa menyembelih hewan kurban sebelum ia sholat, maka hendaklah ia mengulanginya di tempat lain. Dan barang siapa belum menyembelih, hendaklah ia menyembelihnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. B. Akhir waktu penyembelihan adalah pada akhir hari tasyrik, sebagaimana diriwayatkan Jubair bin Mut'im dalam hadis berikut. An Jubair bin Mut'im qala kullu ayyamit tasyriki dzabhun. Dari Jubair bin Mut'im berkata, seluruh hari-hari tasyrik adalah waktu penyembelihan. Hadis riwayat Ahmad. C. Menurut Imam Syafi'i, akhir waktu penyembelihan adalah sebelum matahari terbenam pada tanggal 13 Dzulhijjah. Masalah waktu pelaksanaan kurban tersebut harus diperhatikan betul. Apabila melakukannya di luar waktu yang telah ditentukan, berarti tidak termasuk kurban.
Kemudian selanjutnya tempat pelaksanaan kurban. Tempat yang paling utama untuk pelaksanaan penyembelihan adalah dekat tempat sholat Idul Adha. Tempat yang paling utama untuk pelaksanaan penyembelihan adalah dekat tempat sholat Idul Adha. Namun, diperbolehkan menyembelih di rumah, musola, atau tempat yang sudah disediakan. Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu an menyembelih kurban di manhar, yaitu penjagalan atau rumah pemotongan hewan. Demikianlah materi tentang kurban yang dapat kami sajikan pada video pembelajaran kali ini. Semoga membawa manfaat dan bisa menjadi bahan sumber belajar untuk kita semua. Lebih kurangnya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.